Ketika kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa aku belum dipulihkan juga hidupku? Kenapa rezekiku belum dipulihkan? Kenapa rumah tanggaku belum dipulihkan? Kenapa sakit penyakitku belum disembuhkan? Silakan bertanya dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah siap untuk dipulihkan? Jangan-jangan kita seperti umat Allah dalam perjanjian lama ini. Begitu pulih, lupa sama Tuhan. Begitu diangkat, langsung meninggalkan Tuhan. Begitu semuanya diselesaikan oleh Allah, ada jalan keluarnya, kita bisa bangkit lagi. Mudah sekali manusia mengambil jarak dari Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di hari Selasa Anda kembali lagi menyimak video-video Bible Learning. Saya berharap semoga setiap hari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hidupku Tuhan. Tuhan, periksa hatiku Tuhan. Tuhan, cermati pikiranku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Karena setiap aku menyadari dalam hidupku, jatuh bangunku, semua lika-liku hidupku, ada kasih yang menopangnya. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, apakah kita sebagai manusia yang dikasihi ini sudah bisa membalas kasih Tuhan melalui cara-cara hidup kita? Kasih kepada Tuhan bukan sekedar ngomong banyak tentang Tuhan, bukan sekedar doa panjang-panjang berjam-jam, tapi bagaimana dalam hidup harian dengan keluarga Anda, dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, dengan orang tua Anda. Apakah sebagai orang beriman kita betul-betul menghadirkan kasih? Saudara-saudaraku, sungguh hari ini, kalau hari Selasa, Anda pasti sudah tahu saya akan berbicara soal Nabi. Karena tadi pagi saya mengajar soal mata kuliah Nabi-Nabi kepada mahasiswa saya di kampus. Hari ini adalah kelas terakhir. Besok udah minggu tenang, minggu depannya lagi sudah ujian akhir semester. Udah deh, saya liburan di tahun ini di bulan Juli. Saya mau ke Holidor. Waduh, Romo Yosef enak banget Romo. Tapak tilas perjalanan Santo Paulus, mulai dari Filipi, Makedonia, Efesus, Korintus. Wah, saya belum pernah nih, gitu. Padahal saya kan sering ngomong hal-hal itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di hari terakhir pengajaran saya soal kitab Nabi-Nabi, bukan sebuah kebetulan sudah saya rancang, saya mengajar kitab terakhir Nabi-Nabi terakhir dalam perjanjian lama. Apakah Anda bisa menebak Nabi siapa yang ada di urutan paling akhir sebagai penutup dari perjanjian lama? Siapa lagi kalau bukan Nabi Maleaki. Ada berapa bab Nabi Maleaki? Ada 4 Romo. Saya udah baca kok Romo Maleaki, tapi kok nggak ngerti ya Romo. Tapi kok bingung ya Romo. Tapi kok nggak ada yang jelasin. Ya udah. Jangan takut, saya bantu penjelasannya kepada Anda semua. Nabi Maleaki hanya ada 4 bab, berisi tentang suara Nabi yang mengambil nama Maleaki. Arti nama Maleaki berasal dari bahasa Ibrani, malak. Malak, ini akar kata yang sama dengan malaikat, utusan, orang yang diutus. Nah, kalau belakangnya I, itu artinya aku. Kalau Eli, Tuhanku. Rabi, guruku. Roi, Tuhan adalah gembalaku. Gitu ya. Nah sekarang Maleaki, utusanku. Seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan. Dari namanya saja kita langsung terinspirasi. Ternyata masing-masing dari kita, saya dan Anda, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita semua. Kita diutus hidup di dunia ini pasti dengan tugas-tugas tertentu, dengan PR-PR tertentu. Apakah Anda sudah tahu PR-nya apa? Apakah Anda sudah berjuang untuk menyelesaikan PR Anda? Apakah sudah selesai? Nah, coba tolong cari. Aku hidup di dunia ini. Aku hadir dalam keluarga ini.
Mau keluarganya harmonis kek, amburadul kek, broken home kek. Aku punya anak seperti ini, aku punya pasangan seperti ini, aku punya orang tua seperti ini. Aku hadir di sebuah paroki, di sebuah gereja tertentu. Apa yang ditugaskan Tuhan untukku? Temukan saudara-saudara, temukan selagi kita hidup. Takutnya nanti ketika hidup kita selesai di surga ditanya, udah ngerjain PR belum? Udah selesai belum PR-nya? Nah, boro-boro ngerjain PR, tahu PR-nya apa juga nggak tahu, Romo. Nah, nanti gawat kalau di surga kayak begitu. Sama waktu kita masuk sekolah, punya PR kita lupa, punya PR kita nggak tahu, sehingga kita nggak selesai mengerjakannya atau tidak mengerjakannya sama sekali. Mudah-mudahan selagi kita hidup, tahu nih PR kita apa, tugas kita apa. Itu yang pertama. Nah, sulitnya membaca kitab nabi-nabi seperti sudah saya jelaskan karena umat kurang familiar dengan konteks sejarah pada waktu Nabi mewartakan suara kenabiannya. Yang bisa saya katakan begini saudara-saudara. Di zaman Maleaki, itu bait Allah yang hancur pada saat pembuangan Babel sudah berhasil dibangun kembali. Itu pada tahun 515. Itu bait Allah sudah dibangun kembali. Waktu itu sudah saya jelaskan sebelumnya, kerajaan Persia yang menjajah waktu itu mendukung pembangunan bait Allah. Makanya umat Allah berhasil. Tantangan-tantangan yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Hagai, Nabi Zakaria, yang sudah saya jelaskan juga, bagaimana orang Israel ternyata enggak memperhatikan pembangunan bait Allah, sampai bait Allah yang hancur, pembangunannya mangkrak selama 20 tahun. Saya pernah ajarin itu juga. Orang-orang Israel sibuk dengan urusan-urusan mereka, membangun rumah mereka, mengolah ladang mereka, sehingga bait Allahnya tidak dibangun-bangun. Nabi-nabi sebelum Maleaki menyuarakan bait Allah harus dibangun sebagai pusat kehidupan umat Israel. Nah, di zaman Maleaki, bait Allahnya udah selesai, saudara-saudara. Tantangan tentang bait Allah yang mangkrak sudah nggak ada lagi. Nah, tapi saudara-saudara, ini dia. Di zaman penjajahan Persia, itu penjajahan yang sangat amat lunak. Nggak keras, nggak dijajah sebagaimana seperti penjajah-penjajah yang lain. Yang membuat orang-orang Israel bisa pulih, bisa bangun bait Allah, bisa bangun peradaban mereka kembali, rumah, ladang, pasar, jalan raya, perdagangan kembali dipulihkan. Jadi konteksnya saudara-saudara, orang-orang Israel di zaman Maleaki adalah orang-orang yang sudah pulih, sudah dipulihkan. Allah setia pada janjinya, Allah menjalani janjinya untuk memulihkan bangsa umat pilihannya ini. Tapi saudara-saudara, sayang seribu sayang, sama kayak kita. Setelah umat ini pulih, nyanyi lagi nih penyanyi dangdut ini. Jatuh bangun aku mencintaimu. Kadang-kadang juga heran orang-orang Israel ini. Ketika mereka ancur-ancuran jadi budak di Mesir, Tuhan mengangkat mereka. Wow, mereka beriman itu. Setelah mereka di padang gurun, mereka membelot dari Allah. Setelah mereka sampai ke tanah terjanji, waktu zaman Musa kan, mereka setia pada Allah. Tapi setelah makmur, mereka berbalik dari Allah. Mereka malah menyembah dewa-dewa bangsa lain. Terus begitu. Nah, kejadian lagi di zaman Nabi Maleaki. Setelah pulih, setelah sejahtera, setelah hidup mereka enak lagi, kok bisa-bisanya mereka sekali lagi melupakan Allah mereka. Jadi, ketika kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa aku belum dipulihkan juga hidupku? Kenapa rezekiku belum dipulihkan? Kenapa rumah tanggaku belum dipulihkan? Kenapa sakit penyakitku belum disembuhkan? Silakan bertanya dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah siap untuk dipulihkan? Jangan-jangan kita seperti umat Allah dalam perjanjian lama ini. Begitu pulih, lupa sama Tuhan. Begitu diangkat, langsung meninggalkan Tuhan. Begitu semuanya diselesaikan oleh Allah, ada jalan keluarnya, kita bisa bangkit lagi. Mudah sekali manusia mengambil jarak dari Tuhan. Itu dia. Nah, yang terjadi di zaman Nabi Maleaki adalah
Ternyata umat ini sudah semakin tidak peduli. Tidak peduli sama apa, Romo? Silakan Anda bisa menyebut di kolom komen masalah-masalah yang dialami oleh bangsa ini, oleh negara kita, oleh keluarga kita, oleh generasi-generasi sekarang ini. Silakan Anda bisa sebut masalah-masalah apa yang sering kali muncul. Orang udah mabok agama, Romo. Orang udah nggak peduli sama agama, Romo. Orang sudah hidupnya korupsi, nepotisme. Orang udah jahat, Romo. Orang udah nggak mikirin lagi tentang kesucian. Orang udah nggak mikirin lagi Tuhan, Romo. Orang udah begini dan begini, begini dan begitu. Ternyata semuanya ada di kitab Maleakhi. Itu yang mengerikan sih. Dikatakan begini, umat Allah sudah tidak peduli lagi dengan hidup keagamaan mereka. Silakan kita bertanya, kenapa ya umat bisa nggak peduli lagi sama hidup agama? Kalau itu ngomongin misalnya anak kemarin sore yang baru meletek gitu, udah nggak mau beragama lagi, mungkin kita masih bisa paham. Tapi ini umat pilihan. Sejak ribuan tahun mereka menjaga tradisi, menjaga iman mereka, menjaga tata ibadah mereka, menjaga tradisi mereka, menjaga relasi mereka dengan Allah ribuan tahun loh. Mau jatuh bangun mereka tetap berpegang sama Tuhan. Tapi di zaman Nabi Maleakhi tahun 515 sebelum Yesus lahir, itu mereka udah muak sama agama. Ih Romo, kok bisa gitu sih Romo? Penyebabnya apa kira-kira? Nah, Nabi Maleakhi mulai memberikan jawaban, membongkar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat Allah ini. Kenapa mereka sampai muak dengan hidup keberagamaan? Mereka udah nggak peduli lagi sama bait Allah. Mereka udah nggak peduli lagi sama persembahan. Mereka udah cuek bebek sama segala macam urusan-urusan keagamaan. Dan ini terjadi, kata Nabi Nehemia, kata-kata Nehemia, gubernur Nehemia itu, kata Esra, kata nabi-nabi, termasuk Maleakhi, terjadi dari golongan bawah rakyat biasa sampai para pemimpinnya, termasuk pemimpin-pemimpin agama, yaitu para imam. Jadi kalau saya baca Nabi Maleakhi, kayaknya saya digambar-gambar sendiri, gelepok-gelepok ketika para imam tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Waktu itu yang terjadi adalah kekacauan, karena begini, imam-imam di zaman Nabi Maleakhi malah jatuh pada formalitas ibadat. Mereka, wah pakaiannya aja beragama, persembahan tetap ngebul, tapi hidupnya korupsi, nepotisme, percabulan, segala yang jahat-jahat juga dilakukan oleh para imam. Sehingga umat yang sudah mulai nyaman, sudah mulai bisa berdiri di atas kakinya sendiri, merasa muak dengan kehidupan orang-orang pemimpin-pemimpin agama ini. Mereka nggak melakukan tugas mereka dengan sebagaimana mestinya. Bayangin ya, saya baca misalnya Maleakhi bab 2. Sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikannya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Waktu itu para imam yang harusnya menjadi pribadi yang bisa mengayomi umat, menyatukan umat, membawa umat ingat akan Allahnya, membawa umat bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah, malah tidak berfungsi. Berhenti imam-imam ini mencari kesucian. Berhenti imam-imam ini pada sebuah gerakan spiritual, sibuk sama yang urusan-urusan material saja. Maka kalau saya baca gini kayak gelepok-gelepok bukan? Nah, ketika para imamnya kayak begitu, bayangin ya,
Waktu itu Nehemia memecat bendahara bait Allah. Karena apa? Korupsi. Ya, para imam ini yang membuat para imam tidak membayar gaji atau tidak memberikan korban-korban kepada para Lewi. Orang-orang Lewi yang bekerja, suku Lewi bekerja di seputar bait Allah, nggak dapat bagian persembahan, sehingga orang Lewinya menurut Nabi Maleaki ya berdagang, bercocok tanam, beternak, menjadi nelayan, sibuk dengan pekerjaan. Itu nggak boleh sejak zaman perjanjian lama, bukan? Itu dia. Ketika orang Lewinya menjadi terlantar seperti itu, umatnya apalagi? Umat sudah tidak bisa lagi mencari, mendapatkan inspirasi rohani ketika mendengar khotbah-khotbah imam. Ketika imam mempersembahkan korban-korban, dalam doa-doa imam, umatnya udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Maka pelan-pelan ditinggalkan. Jadi kalau Anda mau melihat bagaimana hidup seorang imam, itu ada korelasinya dengan hidup umat di gereja tertentu, di gereja yang dipimpinnya. Kalau romonya setia, kalau romonya menjaga kekudusan, kalau romonya sering membantu orang-orang sakit, kalau romonya perhatian kepada orang-orang miskin, kalau romonya hidupnya jujur, kalau romonya berdoa luar biasa, umatnya juga akan mengalami berkat-berkatnya. Ingat, ketika imamnya balelo, Allah akan mengubah berkatnya menjadi kutuk. Bukannya imamnya memberkati umatnya, yang terjadi malah kutuk yang terjadi. Hati-hati, di zaman Maleaki, imam menjadi pemimpin yang sentral, menjadi alatnya Allah memimpin umatnya. Tapi abadaya, kemewahan, kemabukan material membuat para imam di zaman perjanjian lama ini lupa terhadap tugasnya. Apa saya nggak kegelepok-gelepok, saudara-saudara, ketika baca ini? Nah, yang terjadi juga waktu itu adalah orang-orang tidak lagi memperhatikan, menghormati hari Sabat. Di hari Sabat kan nggak boleh ngapa-ngapain. Mereka tetap berdagang, tetap berjualan, wah sibuk dengan urusan-urusan mereka. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Dilihat sebagai sebuah kejahatan, mencemarkan kekudusan hari Sabat. Kemudian ada problem yang sangat mengerikan juga adalah orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan Babel itu kebanyakan laki-laki. Perempuan-perempuannya sedikit, yang membuat laki-laki Yahudi ini menikahi perempuan-perempuan bangsa asing. Menikahi perempuan bangsa asing itu sebetulnya sangat bahaya untuk orang-orang Yahudi. Karena seringkali perempuan-perempuan ini juga membawa ibadah-ibadah dewa-dewa mereka. Menikah dengan orang-orang Yahudi, mempengaruhi suami-suaminya, sehingga bercampurlah agamanya. Atau bahkan lebih parah, orang-orang Yahudi ini ikut agama istrinya. Itu yang sangat amat mengerikan, membuat keterpesonaan mereka terhadap Allah semakin luntur, kawin campur. Banyak kejadian sampai zaman sekarang, kawin campur, ya yang satu ngalah, yang satu harus meninggalkan iman mereka, bukan? Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Nabi Maleaki. Terjadi kesenjangan sosial, kaya miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadi banyak orang terjerat hutang. Bayangin coba, udah terjadi di zaman Nabi. Orang-orang karena kemiskinan, karena sibuk, karena kejerat hutang, maka orang makin gila nyari duit untuk membayar hutang, sehingga melupakan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudaraku terkasih, itulah fenomena nabi-nabi dalam Nabi Maleaki ini. Dikatakan oleh Allah, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini para imam, kamu menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ngeri bukan? Maka tugas sebagai seorang imam tidak sederhana dan tidak mudah. Dia harus betul-betul mengolah apa yang di dalam sini untuk bisa dibagikan kepada umat yang dilayaninya. Yang menarik adalah kalau di Nabi Maleaki bab 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, kata Allah, di manakah hormatmu kepadaku?
Jika aku ini Tuhan, di manakah takutmu terhadapku? Firman Tuhan semesta alam, hai kamu para imam yang menghina namaku. Justru para imam inilah yang merusak relasi mereka dengan Allah. Para imam biang keroknya memang di sini. Karena para imam menajiskan persembahan-persembahan. Yang membuat para umat yang harusnya mempersembahkan korban kambing yang tidak bercacat, malahan mereka mempersembahkan korban-korban yang bercacat. Itu kritikan. Termasuk juga perceraian, angka perceraian tinggi sekali. Mereka menceraikan istri-istri Yahudi mereka menikah dengan perempuan-perempuan bangsa asing. Itu yang sangat memilukan. Tapi luar biasa saudara-saudara, kitab Maleakhi dibuka dengan relasi Allah dengan umatnya yang disimbolkan dengan hubungan anak dan orang tua yang hancur berantakan. Tapi di akhir kitab Maleakhi Anda bisa baca sendiri, pada hari Tuhan, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Luar biasa bukan? Kalau kita baca kitab Maleakhi, mungkin kita masih berdosa, hidup kita berantakan, hidup kita belum beres, tapi dipimpin oleh kitab Maleakhi, mudah-mudahan ketika kita selesai membaca kitab Maleakhi, ada pertobatan. Relasi Allah dengan kita yang hancur berantakan, seperti anak yang kurang ajar dengan bapaknya, sekarang hati bapak-bapak didamaikan dengan hati anak-anaknya. Itu yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata siapa kitab nabi-nabi ketinggalan zaman? Kata siapa Alkitab itu soal cuman tulisan 2000 tahun yang lalu? Sampai hari ini pun masalah kehidupan manusia, kawin campur, kesenjangan kaya miskin, orang udah cuek bebek sama hidup keagamaan, orang udah nggak ingat Allah lagi, ateisme, gnostisisme, ada. Nah ini dijawab oleh kitab Maleakhi. Pusatnya adalah para imam menjalankan tugasnya, mewartakan firman, mewartakan kebenaran, dan menghadirkan kasih Allah untuk membuat umatnya bertobat mau kembali kepada Allah. Itulah maka doakan kami para imam ya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.